Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Masalah kabut asap masih belum selesai di kota Palembang. Dua bersaudara menjadi buronan polisi selama 2 tahun, akhirnya ditangkap. Nikmati pempek vakum yang mampu bertahan lebih lama sebagai oleh-oleh kuliner khas Palembang. Cinta buta nampaknya menjadi sebutan tepat untuk kasus ini. Karena cintanya pada sang istri yang sedang sakit dan butuh biaya pengobatan membuat seorang pria di Palembang nekat buta akan konsekuensi hukum dengan membawa kabur dan menjual kendaraan truk milik perusahaan tempat bekerjanya. Ingin mengobati istrinya yang sedang sakit, membuat seorang pria warga Kabupaten Banyuasin bernama Ferry bertindak kriminal. Ia menggelapkan kendaraan truk milik perusahaan di tempatnya bekerja. Pria 31 tahun ini sempat menjadi buronan polisi hingga akhirnya ditangkap di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dan digiring ke Mapolrestabes Palembang. Kasus ini bermula saat pelaku diminta mengantarkan buah sawit ke kebun pabrik yang berada di Desa Mariana, Kabupaten Banyuasin pada 28 Juni 2023 lalu. Namun di tengah perjalanan, pelaku justru membawa truk tersebut ke kawasan Tol Kramasan, Kertapati, Palembang. Rupanya di lokasi tersebut, pelaku menjual truk tersebut pada seorang penadah yang telah menunggunya berinisial B seharga 40 juta rupiah. Sudah mengambil DO dan uang jalan sebesar 1.100.000. Namun saudara Ferry membawa mobil, bukannya mengambil barang, namun dia langsung dibawa pergi. Mobil dijual di suatu penadah inisial B. Apapun alasannya, tindakan yang dilakukan Ferry tidak dibenarkan di mata hukum. Tersangka pun terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga salah paham, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya. Akibatnya, korban menderita luka lebam di wajah dan luka cakaran di tangannya. Korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi dari Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi penganiayaan di Jalan KH Azhari, Lorong Sungai Goreng, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Ibu rumah tangga bernama Emilia ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya Rohima. Akibatnya, perempuan berusia 51 tahun itu menderita luka lebam dan luka bekas cakaran di jari tangannya. Kejadian bermula saat korban dan pelaku bertemu di sebuah lorong yang tidak jauh dari rumah pelaku. Pelaku lalu menyindir korban kalau suaminya berutang. Pelaku pun lalu dengan emosi memukul dan mencakar korban hingga terluka. Ada utang kan? Aku kata utang, Pak. Kenapa Iya, dia ada utang? Kita nih nagih maksudnya. Tidak, aku tuh kan pertamanya dia nih ngomong salah paham, salah katanya aku nih ngomong ke laki dia ngolok ibu dah. Itu nama. Jadi apa yang luka? Di wajah sama Tangan. Balanya. Polisi menduga kasus ini dipicu salah paham antara korban dan pelaku. Selanjutnya guna kepentingan penyidikan, korban dibawa polisi ke RSUD Bari untuk melakukan visum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Proyek pembuatan patung Presiden pertama Soekarno di Kabupaten Banyuasin menuai sorotan publik. Patung yang menghabiskan anggaran sebesar 500 juta rupiah ini dinilai tidak mirip dengan wajah sang proklamator. Proyek ini pun akan dibongkar oleh Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin. Patung Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sedang dibangun di Bung Karno Sport Center Banyuasin.
Pembangunan ini mendapat sorotan warganet setelah dinilai tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan Bung Karno. Bentuk wajah dan postur Bung Karno di patung ini dinilai tidak mendekati asli sang proklamator. Menurut Anda, bagaimana? Mirip tidak? Kini usai mendapatkan kritik di media sosial, bagian wajah dari patung tersebut ditutup menggunakan terpal plastik. Pembangunan patung ini menghabiskan dana mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin meminta pihak kontraktor untuk segera memperbaiki bentuk patung. Sekarang ini kan masih pengerjaan, belum selesai. Jadi itulah dinilai tidak mirip. Terkait hal ini kemarin kami sudah instruksikan kepada rekanan agar diperbaiki sesuai dengan wajah asli. Terus kalaupun nanti dia tidak mampu, nanti yang pekerjanya kan kita ganti, Pak. Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin mengancam akan mengganti pihak kontraktor proyek jika tidak mampu memperbaiki patung sesuai aslinya. Adapun kontrak dari pembangunan proyek patung Bung Karno ini akan berakhir hingga Desember 2023 mendatang. Kawasan Bung Karno Sport Center akan menjadi pusat olahraga terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan fasilitas dan sejumlah venue. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Empek-empek kini tersaji dalam berbagai kemasan. Salah satunya empek-empek vakum yang mampu bertahan lebih lama. Empek-empek vakum sangat cocok menjadi oleh-oleh khas Palembang karena kualitasnya dan rasanya selalu terjaga. Berkunjung ke kota Palembang kurang lengkap jika tidak membawa oleh-oleh pempek. Namun saat ini kuliner yang memadukan tepung terigu dan ikan giling itu tersaji dalam bentuk kemasan yang telah divakum. Melalui proses vakum, pempek mampu bertahan lebih lama. Kemasan pempek vakum meliputi 10 varian campuran seperti pempek lenjer, telur, dan kulit. Pempek vakum sangat cocok untuk oleh-oleh karena kualitas dan rasanya tetap terjaga lebih dari 30 jam. Bahkan jika disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius, pempek vakum bertahan 3 bulan. Vakum bisa tahan 1 kali 24 jam hari lah. Kalau bedanya yang bisa tahannya sampai 2 hari kan. Oh gitu. Ini mau rencananya mau dibawa kemana? Ini rencananya mau bawa ke Buang Kampung. Lebih tahan ya? Iya, lebih tahan. Selain di tanah air, pempek vakum juga sering dipesan pelanggan dari luar negeri, yaitu Singapura, Malaysia, dan Jerman. Untuk isinya ini 10 piece pempek campur. Terdiri dari telur, lenjer, adaan, sama kulit. Oh. Untuk satu itu berapa harga? Untuk satu pack ini kita hargai di harga 48.000. Satu paket pempek vakum lengkap dengan saus cuka dijual Rp48.000. Selamat mencoba. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.